Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mari kita nyanyikan pujian mulia, mulia namanya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuki ibadah Minggu Palma ini dengan berlandaskan pada kemurahan Allah. Ia yang begitu rendah hati menjadi manusia karena cinta kasih pada anak-anaknya adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara terkasih, pertolongan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya. Kita diminta menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan. Mengenalmu.
Allah Tuhan, Tuhan berfirman, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu." Saudara, kerap kali kita hidup dengan kesombongan dan kecongkakan kita, mengandalkan kekuatan sendiri dan meragukan pertolongan Allah. Itulah dosa kita. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian seperti yang Kau ingini.
Saudara-saudara, bagi mereka yang bertobat dan memenuhi hidupnya dengan kerendahan hati, Allah memberikan hikmat bagi kita. Di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan sudah menuntun perjalanan kami, yang jauh yang dekat. Tuhan pertemukan dan Tuhan persatukan kami di tempat ini, di gereja ini, untuk bersama-sama kami merayakan ibadah Palmarum, di mana kami memperingati kembali akan kesiapan dan kesediaan Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Disitulah Engkau menyatakan diri bahwa Engkau siap untuk menyelesaikan setiap karyamu di tengah-tengah dunia ini, menghadapi kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian. Bersyukur atas ibadah ini. Namun kami kembali mengingat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul bersama kami. Kiranya Tuhan melawat saudara kami satu persatu. Bagi mereka yang sakit, tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan menyembuhkan, sehingga saudara-saudara kami di lain kesempatan bisa berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup mereka, Tuhan juga akan menguatkan hati dan hidup mereka untuk terus berpegang teguh kepada janji pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga saudara-saudara kami tetap mampu melihat kasih dan kemurahan Tuhan yang besar yang senantiasa akan Tuhan nyatakan di dalam proses kehidupan yang dijalaninya. Justru di tengah kondisi kehidupan yang sulit akan semakin memperkuat, mempertebal iman keyakinannya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongannya. Kami juga menyerahkan para sepuh kami, baik sepuh kami yang masih bisa berkumpul ataupun sepuh kami yang tidak bisa bersekutu karena kelemahan fisik mereka. Tuhan juga akan memberkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami, para sepuh kami, senantiasa beroleh kasih dan kemurahan Tuhan melalui perhatian kasih yang diberikan oleh anggota keluarganya. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan memberkati hingga anak-anak kami akan semakin bertumbuh dengan berbagai aspek hidupnya dan kelak menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, terlebih yang tingkat SMU, SMP, ataupun SD, yang akan menghadapi masa ujian akhir sekolah, Tuhan juga senantiasa akan memberkati, sehingga setiap apa yang dipersiapkan anak-anak kami berbuahkan hasil yang baik. Anak-anak kami boleh lulus untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga anak-anak kami yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas, Tuhan juga akan memberkatinya, sehingga apa yang menjadi pengharapan anak-anak kami boleh tercapai. Anak-anakmu yang sudah dewasa, sudah lulus dari tingkat pendidikannya, saat ini berupaya terus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, Tuhan juga akan memberkatinya, sehingga anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak-anak kami bisa mulai menata cita-cita dan masa depannya. Juga anak-anakmu yang sudah cukup umur menantikan adanya pendamping hidup, biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya menolong anak-anak kami, menunjukkan dan memberikan jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga, Tuhan yang akan menggenggam setiap keluarga,
di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, kuasa, dan kemurahan. Setiap keluarga boleh merasakan sukacita setiap hari, merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, bekerja, berpelayanan dengan sebaik-baiknya, dan setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh setiap keluarga, biarlah itu Tuhan berkati, menjadi sarana bagi Tuhan, memberikan anugerah, berkat, dan kecukupan akan kebutuhan hidup keluarga setiap hari. Kami menyerahkan setiap pelayanan di gereja ini, Tuhan juga akan memberkatinya. Terlebih di masa ini kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk kembali memperingati Jumat Agung, Paskah, Pentakosta maupun bersama dengan HUT GKJ Ngatirjo. Tuhan akan memberkati setiap kegiatan yang boleh dilaksanakan menjadi sarana bagi kami untuk mengingat, untuk kami merasakan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menaungi kami, mengasihi kami di dalam kasih anugerah dan rahmat Tuhan yang besar. Kami selalu ingin bersyukur kepada Tuhan, kami ingin selalu setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan kami. Juga saat ini kami berdoa untuk majelis gereja beserta komisi dan panitia. Tuhan akan memberkati setiap rencana program-program pelayanan yang akan dilaksanakannya, sehingga boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami menyatukan hati juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan campur tangan di dalam proses bangsa kami ini menyelesaikan adanya pemilu di tahun ini. Siapapun pemimpin yang boleh terpilih, itulah yang Tuhan kehendaki untuk menata mengatur bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demikian bangsa-bangsa yang saat ini masih bertikai atau berperang, Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya, menyelesaikan setiap pertikaian mereka, sehingga damai sejahtera boleh kembali dibangun di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para remaja yang semalam sudah mempersiapkan ruangan ibadah kita pada saat ini, sehingga kita bisa beribadah dengan satu suasana yang berbeda. Karena saat ini memang kita ada di dalam perayaan Minggu Palmarum, di mana ketika Tuhan Yesus sudah meneguhkan hatinya memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus disambut dengan banyaknya umat dan rakyat, dan mereka menghamparkan pakaian jubah-jubah mereka, juga mereka melambai-lambaikan, meletakkan daun palem di jalan di mana Tuhan Yesus melewati tempat itu untuk memasuki kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan di Minggu Palmarum saat ini, kita akan membacanya dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 16. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia duduk di atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut,
hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan di Minggu Palmarum ini adalah beriman secara sederhana. Beriman secara sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita melihat suatu tayangan sinetron atau film, kita memperhatikan adanya tokoh yang disebut dengan tokoh antagonis. Ataupun juga kita melihat dan memperhatikan ada tokoh yang disebut dengan tokoh atau pemeran utama. Orang seringkali menyebut juga dengan tokoh lakon. Di mana setiap kita melihat tayangan sinetron atau film tersebut, tentu berharap kalau pemeran utama atau tokoh lakon itu harus happy ending, harus menang, harus bahagia di akhir cerita tersebut. Sehingga ketika kita melihat proses jalannya sinetron atau film tersebut, ketika tokoh lakon atau pemeran utama itu seakan-akan dimusuhi, seakan-akan dibuat menderita, dibuat sengsara oleh pemeran antagonis. Nampak-nampaknya para pesinetron atau yang melihat sinetron itu atau para pemirsa itu juga ikut merasakan begitu susah dan sedih, dan berharap ketika pemeran utama ini menghadapi satu masalah yang berat yang dibuat oleh pemeran antagonis itu, segera saja kesengsaraan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh tokoh utama itu harus segera beres dengan cepat, harus segera selesai, atau siapapun yang bisa memberikan pertolongan kepada pemeran utama atau tokoh utama itu dengan spektakuler. Yang penting jangan sampai pemeran utama itu kalah, pemeran utama itu lalu menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ikut gergeten juga sebagai pemirsa sinetron atau film ketika melihat pemeran utama, tokoh utama itu kok terkesan tidak rampung-rampung menghadapi masalah, tidak rampung-rampung dalam menghadapi kesusahan mereka, gitu ya. Sehingga akhirnya para pemirsa itu ingin melihat terus kapan sampai akhirnya tokoh pemeran utama ini bisa merasakan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu anak-anak kita juga sering kali melihat satu tayangan di TV, adanya film Spiderman. Spiderman ini adalah dari seorang pemuda, dan kebetulan pemuda ini mengalami satu proses bisa merubah dirinya menjadi sosok seorang yang berpakaian, memakai topeng, berwajah seperti laba-laba, bahkan begitu kuat, begitu heroiknya dia ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya untuk melawan kejahatan. Namun apakah Spiderman ini di dalam cerita film tersebut juga pernah kalah? Ternyata kita juga menyaksikan bahwa Spiderman ini juga pernah kalah ketika melawan seorang yang jahat.
tidak selamanya. Kekalahannya itu adalah sementara. Sehingga ketika satu kota itu sedang diserang oleh gerombolan penjahat atau orang-orang yang begitu kuat menghancurkan kota, maka orang-orang di kota itu berharap sang pahlawan mereka, Spiderman ini, segera bisa datang lalu menyerang kembali gerombolan penjahat itu, mengalahkan orang-orang jahat itu, dan akhirnya kota itu kembali menjadi tenang. Dan begitu bersoraknya orang banyak ketika betul-betul apa yang diharapkan itu datang, yakni Spiderman datang dengan kekuatannya, dengan kelincahannya, dia berperang melawan para penjahat itu. Ketika berperang, tidak selalu tentu Spiderman ini terus kuat. Harus jatuh, harus diserang juga, terkesan kalah. Tetapi di dalam kekalahannya itu, dia maju terus, bangkit untuk terus menyerang para penjahat itu. Dan akhirnya para penjahat itu bisa dilumpuhkan. Nah, ketika sang heroik ini bisa melumpuhkan para penjahat yang menyerang kota itu, tentunya para rakyat atau orang-orang kota itu bersorak-sorai menyaksikan begitu hebatnya sang Spiderman ini. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik kehidupan Spiderman di dalam cerita film Spiderman, tentu itu ada orang-orang yang mendukungnya, ada orang-orang yang menguatkannya, dan dikisahkan bibinya yang selalu mendorongnya, menguatkannya, karena dia juga mengalami pergumulan berat atas perubahan-perubahan dirinya yang akhirnya bisa berubah seperti itu menjadi sosok Spiderman. Juga teman dekatnya yang juga selalu memotivasinya dan mendorongnya. Namun demikian Bapak dan Ibu, tidak begitu dimunculkan orang-orang sederhana di balik Spiderman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kadang ketika orang menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit, terkadang orang segera berharap supaya mendapatkan pertolongan yang bersifat spektakuler, pertolongan yang begitu besar dan hebat, bahkan itu dirasakan begitu cepat. Kadang-kadang orang tidak bisa bersabar ketika sedang menghadapi situasi keadaan hidup yang susah, yang sulit, karena merasa nggak tahan. Ternyata kehidupan yang tidak menyenangkan itu ya memang sulit, berat, maka ingin segera keluar dari kehidupan yang sulit tersebut dengan satu harapan, segera mendapatkan pertolongan yang bersifat spektakuler. Ada seseorang atau ada pribadi yang segera mengangkatnya dari setiap kondisi hidup yang sulit. Demikian tentu setiap orang juga berharap demikian. Bahkan Allah juga diharapkan. Ketika umatnya sedang menghadapi kondisi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menyenangkan, maka umatnya akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan harus segera datang, Tuhan harus segera menolong, Tuhan harus segera membebaskan saya dari situasi dan keadaan yang sulit ini. Tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang ingin segera mendapatkan pertolongan. Karena begitu menderitanya seseorang ketika tidak segera mendapatkan jalan keluar, tidak segera mendapatkan jalan pertolongan. Namun yang perlu disadari dan dipahami bahwa kedatangan pertolongan Tuhan itu adalah satu proses. Dan di dalam bacaan kita ini, kita kembali menghayati kemuliaan Yesus yang masuk ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dikala itu seseorang yang dianggap mulia biasanya diarak masuk ke kota dengan menaiki kuda yang begitu gagah. Dan
ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin Romawi ketika akan mengunjungi satu kota di wilayah jajahannya. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang ketika naik kuda yang begitu gagah, dia adalah seorang pembesar. Dia memiliki eksistensi kekuasaan terhadap wilayah tersebut. Namun di dalam bacaan kita tadi, kita melihat sesuatu yang berbeda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya dengan cara yang tidak sama dengan tokoh-tokoh pemimpin Romawi pada masa itu. Tuhan Yesus tidak naik kuda putih yang gagah. Justru Tuhan Yesus naik keledai memasuki kota Yerusalem. Nampak tidak ada sikap heroik sebagai seorang pahlawan yang memiliki eksistensi kekuasaan yang besar untuk bisa membebaskan umatnya dari penderitaan itu. Banyak orang juga tidak melihat tentang kekuasaan dan kemuliaan itu, karena Yesus hanya menaiki seekor keledai kecil. Namun Bapak Ibu Saudara, keledai itu adalah binatang yang dianggap unik. Bahwa keledai itu tetap memiliki kelebihan. Memang kalau dibandingkan dengan kuda, keledai itu lebih murah harganya. Dan keledai itu bisa dimiliki oleh semua kalangan, bisa membeli binatang itu untuk juga digunakan untuk mengangkat beban dan lain sebagainya. Namun keledai ini merupakan hewan yang ternyata memiliki kekuatan. Keledai ini tahan panas. Dia juga tahan untuk tidak minum ketika cuaca panas. Dia juga bisa berjalan di batu-batu yang begitu terjal. Demikian juga ingatan keledai itu begitu tajam, dan dia mengenal tentang pemiliknya. Sekalipun memang kekuatannya itu berbeda dengan kuda, tetapi nampak keledai ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Inilah satu gambaran yang menemukan pesan simbolik mengapa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan naik keledai. Sekalipun itu tampak biasa dan sederhana, dan itu bukan satu proses yang heboh, namun karya Tuhan Yesus sekalipun sederhana, di dalam masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai, dan di situ hanya disambut bukan dengan umbul-umbul dan lain sebagainya yang nampak mewah dan meriah, hanya dengan daun palem, jubah-jubah bekas dan lain sebagainya diletakkan di jalan, tetapi karya yang akan dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus itu adalah karya yang sangat besar bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, proses kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini merupakan satu gambaran cara Allah untuk menolong umatnya. Pertolongan Allah itu pertolongan yang bersifat sempurna, pertolongan yang tidak terbatas terhadap umatnya, sekalipun itu seringkali tampak biasa-biasa saja, tidak seperti satu proses heroik yang spektakuler. Namun yang dilakukan oleh Allah di dalam menolong umatnya ini adalah pertolongan yang akan dikerjakan dan dilakukan terus menerus. Itu adalah satu proses yang diberikan Allah di dalam kehidupan umatnya. Sebagai misal ketika kita mengalami sakit, tentunya setiap orang ada sakit pengen segera sembuh. Tetapi untuk menerima kesembuhan itu juga tidak sama, membutuhkan satu proses. Datangnya pertolongan Tuhan tentu membutuhkan satu waktu untuk kita juga melakukan
proses pengobatan, penjagaan diri, dan lain sebagainya. Sehingga ketika proses itu dijalankan dengan sabar, dengan terus-menerus, dan itu diberkati oleh Tuhan, maka akhirnya kesembuhan itu diberikan. Mungkin kita menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah yang rumit dan sulit. Kita berharap ingin segera keluar dari problem kita, dari masalah kita. Sudah nggak tahan pokoknya, harus menghadapi masalah itu terus-menerus. Tetapi itu pun merupakan satu proses. Tidak serta-merta orang bisa meninggalkan masalahnya dengan cepat. Atau Tuhan memberikan pertolongan terhadap pergumulan dan masalahnya itu juga merupakan satu proses. Tentu Tuhan memberi jalan keluar, terkadang sedikit demi sedikit, pelan-pelan, hingga akhirnya setiap pergumulan dan masalah itu bisa diselesaikan. Atau bahkan ketika orang menghadapi satu peristiwa yang membuat orang itu berduka cita begitu dalam, untuk menghilangkan duka cita itu juga tentu tidak serta-merta, membutuhkan satu proses yang harus dijalani terus-menerus, bergumul bersama Tuhan, sehingga akhirnya penghiburan yang pasti dari Tuhan diberikan dan orang bisa kembali hidup sukacita. Jadi walau kita tidak merasakan secara langsung, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu ada. Ini yang perlu kita yakini dan imani sebagai orang percaya. Maka kita diajak untuk menumbuhkan kepekaan hati kita, kepekaan pikiran kita terhadap pertolongan Tuhan, yakni melewati satu proses perkara-perkara yang sederhana. Kita diajak untuk terus menyembah Tuhan, mengagungkan pertolongan Tuhan, sekalipun itu kita lihat terkesan sederhana, tidak tampak heroik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata dan diwujudkan dalam hidup kita, bahkan dalam segala hal. Kita diajak untuk merefleksikan setiap kehadiran Tuhan dari hal-hal yang tampak sederhana. Misalnya kita boleh melihat, sekalipun sederhana, para remaja kita mendekor gereja ini dengan daun-daun palem. Ini juga sudah menampakkan begitu indahnya ruangan kita untuk bisa kita beribadah bersama. Kita boleh merasakan setiap hari udara yang segar. Kita bisa hirup dengan sukacita. Itulah karya Tuhan. Sekalipun nampak tidak spektakuler, itulah nafas hidup yang menghidupi kita. Kita mendengarkan kicauan burung dan lain sebagainya, sekalipun tampak sederhana, itu juga karya Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi melalui hal-hal yang sederhana sekalipun, itu juga menunjukkan kemahaan Allah kita di dalam karya Tuhan Yesus untuk selalu mengiringi proses langkah hidup kita selama di dunia ini, di dalam segala keadaan kita. Oleh karena itu, mari menghayati di Minggu Palma ini, mari kita mengikut Yesus berjalan menuju ke Yerusalem melalui cara-cara yang sederhana. Mari kita wujudkan kehidupan sehari-hari juga dengan cara-cara yang sederhana untuk senantiasa menghidupi akan karya Allah di dalam hidup kita. Sebab Allah kita, Allah yang kita imani adalah Allah yang sederhana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini, meneguhkan kami untuk mengingat akan setiap karya-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau berproses di dalam hidup kami secara abadi, kekal, ketika kami berada di tengah dunia ini, ataupun ketika kelak kami tidak berada di dunia ini. Dan cara-cara Tuhan itu berlangsung terus-menerus, sekalipun itu seringkali tampak sederhana, tetapi sebenarnya di balik kesederhanaan karya-Mu ada hal yang luar biasa
Ada karya yang besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami, anak-anak. Oleh karena itu, di dalam kami melewati proses hidup kami, biarlah kami terus menghidupkan dan kami terus bersandar penuh akan karya-Mu di dalam hidup kami, bahkan di dalam segala keadaan kami. Pertolongan-Mu akan terus nyata bagi kami. Ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mempersiapkan hati kami dalam kami akan memasuki peringatan perayaan Kamis Putih ataupun Jumat Agung dan Paskah. Biarlah melalui setiap peringatan-peringatan tersebut kembali meneguhkan iman percaya kami akan karya Kristus di dalam kehidupan kami, menolong kami, mengampuni kami dari setiap dosa kesalahan kami, hingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan beri anugerah, damai, sejahtera, dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, mari kita memberi persembahan pada Tuhan dengan iman yang sederhana. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari kita haturkan persembahannya, kita iringi pujian Aku Tetap Setia." Wanita yang rapi
Mari kita turunkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kembali kami hampiri hadirat, mengucap syukur atas setiap pemeliharaan dan berkat pertolongan Tuhan setiap hari yang boleh kami rasakan. Seberapapun berkat yang senantiasa kami hidupi di dalam kehidupan kami telah kembalikan kepada Tuhan sebagian melalui persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, untuk kami juga terus menaruh hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Di dalam perjalanan kami yang jauh yang dekat, kami percaya Tuhan senantiasa sertai kami hingga kami boleh sampai dengan sukacita, penuh keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung yang bersama akan kita peringati, kita hayati dengan mengikuti perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu kita diajar untuk mempersiapkan hati dan hidup kita di dalam kita akan menerima sakramen perjamuan kudus bersamaan dengan peringatan ibadah Jumat Agung dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita senantiasa mohon anugerah pengampunan yang dari Tuhan? Yang kedua, apakah kita percaya melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus kita sudah beroleh pengampunan dosa? Dan yang ketiga, apakah kita setelah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita? Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun, melindungi, menjaga kita hingga di hari Jumat Agung kita boleh menerima perjamuan kudus dengan sukacita. Amin. Jemaat yang terkasih, peristiwa Palmarum adalah bukti bahwa Tuhan Yesus siap melaksanakan karya salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terus ingat karyanya dengan pujian karena salibmu bersama dengan mengumpulkan persembahan diakonia. Kau berikan hidup
dipermasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.